Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di section ke-6 bagian keempat, yaitu bentuk normal ketiga atau third normal form. Adapun yang akan dibahas di slide ini yang pertama adalah mengidentifikasi transitive dependencies di data model, di mana istilah transitive dependencies ini adalah yang pembahasan utama dalam bentuk normal ketiga. Kemudian mendefinisikan rule third normal form pada proses normalization. Jadi mengetahui rule dari 3NF itu bagaimana. Kemudian memeriksa entity yang tidak dinormalisasi dan menentukan rule normalisasi mana yang dilanggar. Jadi harus bisa jeli menilai suatu entitas yang belum dinormalisasi 3NF. Walaupun 1NF dan 2NF sudah dinormalisasi. Kemudian yang keempat, menerapkan rule 3NF untuk menyelesaikan violation dalam model. Harus mampu nanti merubah suatu entitas yang belum bentuk normal menjadi bentuk normal ketiga. Purpose-nya ya seperti purpose yang di pembahasan sebelumnya, ya. Jadi mendesain database itu untuk menempatkan informasi di satu tempat saja dan di tempat yang terbaik. Kemudian di sini juga ada ilustrasi tambahan, ya. Jika Anda memiliki beberapa teman sekolah, ya, ketika alamat jalan sekolah dimiliki oleh teman-teman sekolah, ya, dan alamat jalannya nanti akan berganti, maka Anda akan ya berganda gitu ya, atau seiring sekolahnya bertambah gitu ya, maka alamat sekolahnya akan berganda. Masalah yang lain juga jika sekolahnya pindah dan dia harus mengubah alamatnya. Anda juga harus merubah di banyak record. Ya, saya tambahkan poin pertama, ya, jika Anda memiliki beberapa teman sekolah dan Anda memasukkan alamat jalan sekolah bersama dengan mereka, Anda akan menggandakan data alamat sekolah. Yang dimaksud alamat berganda di sini, itu misalkan Anda punya beberapa teman sekolah pastinya ya, atau teman satu kelas. Kemudian, misalkan ada 25 orang. Nah, 24 di dalam kelas ada 25 orang. 25 dengan Anda gitu ya. Nah, Anda memasukkan 24 teman sekolah Anda, itu nanti alamatnya pasti akan ditulis ulang dan ditulis ulang lagi. Nah, hal tersebut sebaiknya tidak baik atau yang coba untuk dipecahkan dalam transitive dependencies ini. Ya, di normalisasi ini maksud saya. Ya. Jadi menulis ulang informasi yang sebenarnya bisa disatukan saja itu sebenarnya tidak bagus. Nah, itu tujuan utama dari basis data. Nah, bentuk normal ketiga, ya, rule dari third normal form atau 3NF mensyaratkan tidak ada atribut non-unique identifier yang bergantung pada atribut non-unique identifier lainnya. Jadi di sini dari 1NF kemarin ada istilah definisi atau bergantung gitu ya. Jadi kita harus terbiasa dengan istilah bergantung. Kemudian third normal form mencegah transitive dependencies. Transitive dependency terjadi ketika atribut apapun dalam satu entitas bergantung pada atribut non-unique identifier lainnya dalam entitas tersebut. Oke. Pikirkan informasi yang ingin disimpan tentang koleksi CD lagu. Jadi di sini ada atribut-atribut dari CD. Kita lihat di CD itu ada ID, ada title, ada produser, ada tahun, ada alamat toko, dan ada toko di mana dibelinya, dan juga alamat tokonya. Ya. Apakah informasi tentang toko tempat membeli CD termasuk dalam entitas yang sama? Apakah informasi yang ada dalam store name itu termasuk ke CD juga? Tentu saja kemungkinan tidak. Ya. Karena store name nggak ada urusannya dengan informasi CD. Jika
permasalahannya di mana? Kok disebut store name tidak masuk di CD? Nah, nantinya jika alamat toko berubah, apakah Anda harus mengubah informasi pada semua CD yang bisa dibeli di toko itu? Jadi, misalkan store name-nya berubah, nanti di data atau tabel CD itu nanti pastinya kalau bentuknya seperti ini, itu nanti Anda harus merubah tabel store name yang ada di kolom store name yang ada di dalam tabel CD. Dan itu sangat tidak efektif karena store name ini hubungannya sebenarnya dia bukan ada di CD. Gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya seperti ilustrasi saya di bentuk tabel yang 2NF kemarin saya buatkan 2NF atau 1NF ya, saya buatkan ilustrasi tabelnya. Ya, ketika nanti dihapus ada suatu ya, kolom ketika nanti berubah, maka kelima recordnya itu nanti akan harus dirubah semua. Nah, kejadian yang sama juga di seperti ini. Ya, ketika store name-nya nanti misalkan alamat tokonya berubah, ya mau nggak mau ya Anda harus merubah baris di record tabel CD ini kalau bentuknya seperti ini. Nah, dan ini adalah melanggar bentuk normal ketiga dan ada aturannya yang dilanggar. Jadi kenapa kok dia bisa melanggar bentuk ketiga? Nanti ada aturan bakunya. Ya. Store address dependent pada CD number yang merupakan unique identifier dari entitas CD. Store address memang mungkin benar dia dependen kepada ID gitu ya. Bisa dianggap address ini memang membahas mengenai CD. Tapi ya kalau misalkan store address sudah ke CD, sudah bergantung ke CD, maka entitas ini sudah dalam 1NF dan 2NF. Bentuknya sebenarnya sudah 1NF dan 2NF. Tetapi masalahnya store address ini juga dependen pada store name yang adalah atribut non-unique identifier. Jadi ada atribut non-UID yang bergantung kepada non-UID yang lain juga gitu ya. Nah, ini adalah contoh transitive dependencies dan violation pada bentuk normal ketiga. Nah, tadi bentuk normal ketiga gitu ya. Ya, di sini ada info tambahan certain form violation are hiding another entity. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk yang seperti ini yang atribut non-UID bergantung ke atribut non-UID yang lain, ini sebenarnya juga menyembunyikan atau dia sebenarnya bentuknya adalah entitas yang baru. Dan bentuk entitas yang sudah diperbaiki, diperbaiki adalah yang seperti ini, ya. Jadi karena store address ini bergantung juga ke name, ya sudah dibuat saja entitas store. Ada store number, ada store name, ada store address, sehingga store address ini bergantung ke unique identifier-nya saja ke store, ya. Kemudian model yang dinormalisasi dengan benar berikut ini. Buat entity kedua store, lalu buat relationship ke CD. Jadi dibuat entitas saja store-nya, kemudian ke CD. If the store address change, kalau store address-nya, alamat store-nya berubah, you would have to change the information in only one instance of the store entity. Jadi kalau nantinya alamat dari toko berubah, misalkan ada suatu saat ada satu toko yang alamatnya berubah, gitu ya. Ya nanti terjadi diperlukannya perubahan itu hanya di satu instance saja atau di hanya satu record saja, bahkan satu kolom saja. Begitu ya, nggak harus berubah ke seperti yang kasus sebelumnya tadi. Kemudian contoh kedua, pikirkan sistem yang melacak informasi tentang city size, ya. Jadi informasi yang melacak mengenai kota dan ukurannya, population-nya, mayor-nya dan seterusnya.
Model pertama ini menunjukkan entitas yang menyertakan informasi state. Meskipun state memang atribut dari state flower sebenarnya adalah atribut dari state. Jadi di sini mungkin kalau ada entitas city, ada atribut ID, name, size, population, mayornya atau wali kotanya siapa, kemudian negaranya dia masuk ke negara mana. Sampai sini saja itu sebenarnya masih oke lah. State ini masih oke lah, nggak perlu dibuatkan entitas baru. Ya, karena kalau masih dalam satu negara ya pastinya state-nya tetap negara itu saja kan ya. Kalau misalkan city-nya antar negara ya mungkin state-nya bisa dijadikan entitas yang baru, tapi itu pembahasan yang lain ya. Nah, masalahnya di sini adalah state flower, bunga yang khusus ada di suatu negara kan gitu ya. Nah, state flower ini sebenarnya dia bergantungnya ke state, bukan ke city. Ya. Jadi dengan kata lain, state flower sebenarnya adalah atribut dari state. Jadi bunga apa yang khas di suatu negara atau suatu negara bagian gitu ya. Nah, ini adalah atribut dari state. Nah, ini adalah pelanggaran di bentuk normal ketiga. Nah, bentuk perbaikannya atau bentuk 3NF-nya, ini pada modul kedua dengan state sebagai entitas yang baru, ini sudah menjadi 3NF. Jadi ada city, ID, name, size, population, dan mayor. Nah, state-nya tadi dibuatkan entitas sendiri sekalian yang membahas mengenai state. Ada state ID, ada state name, dan state flower. Gitu ya. Nah, jadi sehingga di sini flower ini sudah bergantung hanya kepada unique identifier-nya entitas tersebut. Dan seluruh atribut yang ada di sini juga bergantung penuh pada hanya unique identifier-nya entitas tersebut. Kemudian ada contoh yang lain. Asumsikan bisnis rule berikut. Setiap employee dapat memiliki satu partner. Satu employee dapat memiliki satu partner dan itu dicatat partnernya. Jadi Anda punya partner atau pasangan kerja gitu ya. Misalkan untuk pemrograman dibuat dua tim gitu ya. Nah, partnernya itu dipasang atau dicatat gitu ya. Model ini melanggar 3NF. Kenapa? Partner berdate adalah atribut dari partner, bukan sebenarnya atribut dari employee. Jadi atribut berdate itu sebenarnya dependen pada partner name. Ya, jadi sebenarnya bukan atributnya employee kan. Kalau atributnya employee kan ya Anda kan ya. Tapi kalau partner berdate itu kan berdate atau tanggal lahirnya teman partner Anda kan gitu ya. Jadi partner berdate ini yang menjadi masalah melanggar 3NF. Ya. Untuk yang lain sudah oke. Jadi employee ada ID, name, address, birthplace, oke. Tapi kalau partner berdate ini dia bergantung pada partner name ini, gitu ya. Sebenarnya pembahasannya atau dia merupakan atribut dari partner name. Nah, ini ada cara lain untuk menyatakan 3NF atau aturan bahasa lain dari aturan 3NF. Atribut non-unique identifier tidak dapat memiliki atributnya sendiri. Jadi, atribut partner berdate ini adalah atributnya dari partner name kan gitu ya. Sebenarnya atributnya seseorang kan gitu ya. Untuk berdate ini. Ini juga istilah lain dari aturan 3NF. Nah, solusinya adalah seperti ini. Ya, model ini tergolong 3NF karena partner berdate adalah atribut partner, bukan employee. Jadi dibuatkan entitas baru, entitas partner yang ada nama dan juga berdate-nya. Relationship one-to-one bersifat opsional di ujung employee. Karena beberapa employee mungkin tidak memiliki partner. Jadi kalau di sini bacanya satu employee
minimal 0, maksimal 1 memiliki partner gitu ya. Jadi bisa jadi dia nggak punya partner. Mandatori pada ujung partner karena informasi tentang partner hanya dilacak hanya jika orang tersebut partner dari one and only one employee. Jadi kalau dia sudah disebut partner, maka dia harus ada employee-nya atau yang dicatat sebagai employee-nya itu siapa. Pasti ada. Jadi di sini mandatori. Ya, rekod employee dari si partner itu kan pasti ada. Kalau dia sudah dicatat jadi partner. Nah, ini tadi adalah aturan 3NF, di mana yang pertama Anda sudah belajar mengidentifikasi transitive dependencies di data model, ya. Kemudian mendefinisikan aturan bentuk normal ketiga, kemudian memeriksa entitas yang tidak dinormalisasi dan menentukan rule normalisasi mana yang dilanggar, dan tiga, menyelesaikan violation dalam model yang berubah menjadi bentuk 3NF. Ya, dan ini akhir dari chapter ke-6. Anda nanti bisa langsung mengerjakan evaluasi atau kuis di chapter ke-6. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.